Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat datang kembali di channel SMA Namira Official Video. Bersama saya Seriduan yang akan membawakan mata pelajaran matematika peminatan. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya video kita. Oke, baik, kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat nih. Ya, jadi untuk pertemuan keempat kita akan bahas tentang persamaan kuadrat trigonometri. Masih seputar keluarga trigonometri ya. Jangan pernah bosan dengan mereka. Oke, kita akan bahas mengenai persamaan kuadrat trigonometri. Nah, poin-poin penting apa saja yang kamu bisa dapatkan mengenai pembahasan ini? Yang pertama itu adalah bentuk umumnya, ya. Kamu harus tahu bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti apa, ya. Jadi, bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Inilah bentuk umum persamaan kuadrat ya. Nah, bagaimana untuk mencari solusinya nanti? Kamu harus bisa mencari solusi dengan cara apa? Dengan cara difaktorkan, kemudian satu lagi apa? Difaktor dan kuadrat sempurna ya. Hanya dua ini saja ya, solusi dari mencari akar persamaan kuadrat. Oke? Nah, poin yang kedua apa? Kamu harus paham atau tahu tentang identitas trigonometri ya. Kembali lagi tentang identitas trigonometri. Yang contohnya apa? Itu sir, oke? Yang contohnya itu adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau mencari cos kuadrat X? Berarti tinggal pindahkan sin ya. Sehingga cos kuadrat X sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Apalagi bentuk identitas trigonometri yang lain? Ada juga yang model seperti ini. 1 tambah tangen kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Nanti akan seputar ini ya, masalah persamaan kuadrat trigonometrinya. Oke, poin yang ketiga yang harus kamu tahu apa? Rentang nilainya ya. Jadi setelah kamu dapat nanti bentuk atau hasil dari persamaan kuadrat ya, nilai akarnya, maka kamu harus tahu rentang nilainya untuk memudahkan kamu mencari solusinya ya. Jadi rentang nilai fungsi dari trigonometri tersebut ya. Jadi untuk sinus dia rentang nilainya antara min 1 sampai 1 ya. Tangen bagaimana? Kosinus bagaimana? Sama juga ya. Min 1 lebih kecil sama dengan cos X lebih kecil sama dengan 1. Nah, jadi harus tahu rentangnya. Jadi kalau di luar dari rentang ini kamu nggak perlu cari lagi ya. Paham ya? Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui 2 kurang 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa untuk interval alfa di antara 0 sampai 2V ya. Berapa himpunan penyelesaiannya? Oke? Kalau kamu lihat di sini ada bentuk kuadrat ya, otomatis ini seperti bentuk persamaan kuadrat ya. Maka harus kita buat dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya, dibawakan bentuk kemari. Nah, kira-kira sudah memenuhi tidak? Kalau kamu lihat di sini variabelnya sama ya, sama-sama X. Sementara di sini belum ya. Di sini ada cos sama sin. Jadi harus kita ubah, kita samakan. Apakah cosnya kita ubah ke sin atau sinnya diubah ke cos ya. Oke, kita lihat. Jadi penyelesaian ya, solusi. Kita tulis kembali soalnya 2 kurang 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Nah, karena ini kan bentuk kuadrat, otomatis yang inilah yang kita ubah ya, cos kuadrat alfa. Nah, kita lihat poin pentingnya di sini ada bentuk umum, identitas dan rentang nilai. Mana yang kita ambil duluan? Tadi bentuk umumnya sudah memenuhi ya. Sekarang kita masuk ke identitasnya. Jadi cos kuadrat X kita ubah bisa menjadi sin 1 kurang sin kuadrat X ya, 1 kurang sin kuadrat X. Sehingga kita gantikan kemari ya. Jadi 2 dikurang 2 buka kurung cos kuadratnya ganti jadi 1 kurang sin kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Oke, kalikan ke dalam. 2 kurang 2 tambah 2 sin kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Kamu lihat ini bagaimana? Habis ya. Cerut. Nah, tinggal 2 sin kuadrat alfa ini pindahkan ke kiri. Kurang sin alfa sama dengan 0. Nah, kamu perhatikan nih sudah sama variabel, kemudian sudah bentuk kuadrat ya, maka bisa kita cari solusinya ya dengan cara mencari solusi persamaan trigonometri sebelumnya ya, di topik sebelumnya. Oke. Nah, jadi
ini boleh kamu misalkan ya. Kalau kamu secara langsung bisa nggak? Ini kan mengandung sin, ini mengandung sin ya. Jadi kalau saya keluarkan sinnya, berarti yang di dalam tinggal siapa? Sin alfa kali berapa supaya hasilnya 2 sin kuadrat alfa? Tentunya 2 sin alfa ya. Oke. Dikurang sin alfa kali berapa supaya hasilnya sin alfa? 1 sama dengan 0. Oke. Nah, berarti solusinya yang pertama itu adalah sin alfa sama dengan 0 atau ya 2 sin alfa sama dengan 1, maka sin alfa sama dengan setengah. Bisa ya sampai sini ya. Ini mencari akar-akar penyelesaian. Oke. Nah, dapat akarnya kita tinggal cari persamaan trigonometrinya ya, mencari solusi persamaan trigonometri pembahasan sebelumnya. Oke. Nah, jadi sin alfa sama dengan 0 itu sama juga dengan sin alfa nilai berapa? Nilai sin berapa yang hasilnya 0? Sin 0 ya. Sin 0. Oke, maka untuk yang pertama alfa sama dengan 0 tambah K kali 360. Nah, kebetulan dia rentangnya minta dalam V ya, radian. Maka kita ubah dalam bentuk radian. Berarti K kali 2V. Oke. Untuk yang kedua apa? Alfanya sama dengan 180 kurang 0 ya. 180 kurang 0 kan tetap 180 tambah K kali 2V. Nah, ini kita ganti sebagai V ya, karena dalam bentuk radian. Oke, dapat. Nah, dari sini kita hitunglah nilai K-nya ya. Untuk K sama dengan 0 ya. Untuk K sama dengan 0 maka X alfa satunya berapa? Ya. Maka gantikan ya. K-nya 0 berarti ini 0, berarti 0 ya. Untuk K sama dengan 1 bagaimana? K sama dengan 1 ya, maka alfa satunya berarti 1 tambah 1 kali 2V, 2V ya. Oke, 2V memenuhi enggak? Memenuhi ya, karena batasnya sampai 2V. Oke, kita masuk ke untuk alfa kedua ya. Alfa kedua untuk K sama dengan 0, kamu gantikan K-nya 0, berarti 0 kali 2V 0 tambah V, berarti alfa satunya V. Nah, K sama dengan 1 bagaimana? Memenuhi itu ya. Ini sudah 2V, tambah V sudah makin banyak ya, 3V. Sementara batasnya sampai 2V. Jadi stop sampai sini. Oke, kita sudah dapat 2V dan V untuk sinus alfa sama dengan 0. Kita masuk ke sin alfa sama dengan setengah ya. Satu bentuk penyelesaian lagi. Nah, nilai berapa dari sinus yang hasilnya setengah? Tentu sin 30 derajat ya. Sin 30 diubah ke bentuk radian V per 6 ya. V per 6. Oke, berarti solusi yang pertama untuk alfa sama dengan V per 6 tambah K kali 2V. Untuk solusi kedua alfa sama dengan 180 ya, 180 itu kan V kurang V per 6 berarti 5 per 6. Ini ubah jadi 6 per 6 V. Oke, berarti 5 per 6 V ya, atau 5 V per 6 tambah K kali 2 V. Oke, nah sedikit ini kita gantikan K nya sama dengan 0, maka alfa satunya berapa? V per 6. Oke. Nah, untuk K sama dengan 1, kira-kira memenuhi nggak? Ini sudah 2V, tambah lagi nih, pasti makin banyak ya. Jadi stop sampai K sama dengan 0. Oke, kita masuk K sama dengan 0 untuk yang alfa kedua. Alfa kedua, K sama dengan 0 dapat 5 per 6V ya. Oke, kalau ditambah K sama dengan 1 otomatis makin banyak nih ya, lewat dari batas yang diminta. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya yang mana? Ini ya. Ada 4 solusi. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah V per 6 ya. Kemudian V 5V per 6 dan 2V. Oke? Sampai di sini paham ya? Diulang-ulang kembali, oke?